Hai Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo dari Crypto Discover dan hari ini kita ada segmen baru yaitu This Week in Crypto. Kumpulan berita-berita yang paling menarik dan terbaru di dunia kripto yang kita share hanya untuk kalian Cryptosias di Crypto Discover. Jadi make sure untuk terus nonton sampai akhir supaya nggak ketinggalan berita yang terbaru. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke berita yang pertama. Hottest news yang pertama adalah Ethereum Layer 2 Solution Optimism yang telah meluncurkan new onboarding process bagi para penggunanya untuk membantu memperkenalkan user baru ke ekosistem yang terus berkembang. Sistem yang baru ini akan membantu kita untuk setup wallet kita, menambahkan jaringan Optimism ke dompet itu, lalu mereka juga akan menyetor Ethereum ke dompet kita dan memberi kita NFT Optimism dengan gratis. Beberapa minggu terakhir, jaringan Optimism mengalami pertumbuhan yang luar biasa, meningkatkan TVL, yaitu Total Value Locked mereka, dari 300 juta US dollar di awal Juli, dan sekarang sudah menjadi lebih dari 500 juta US dollar di awal Agustus. Tidak hanya TVL di jaringan terus bertambah, tetapi harga token mereka tentunya juga meroket, yaitu token OP. Beberapa proyek yang paling banyak mengalami pertumbuhan melalui Optimism termasuk Uniswap, sebuah decentralized exchange platform, Synthetix, platform derivatif, AVV3, protokol untuk peminjaman dan meminjamkan, dan juga Stargate, sebuah bridge untuk memindahkan aset antar jaringan. Nah, makanya itu kita sarankan untuk terus memperhatikan Project Optimism dan project-project yang diluncurkan di Optimism karena itu mungkin menjadi beberapa peluang yang besar yang akan datang. Dengan adanya perpindahan ke Proof of Stake yang bentar lagi akan hadir di Ethereum, ini menjadi hottest news kita yang kedua. Beberapa penambang alias miner Ethereum menyarankan bahwa mereka akan melakukan fork network dan melanjutkan Ethereum sebagai sistem Proof of Work. Dengan adanya perpindahan Ethereum sebagai sistem Proof of Work, tentunya muncul beberapa diskusi intens tentang kekhawatiran dari komunitas, terutama terkait dengan stablecoin yang dikeluarkan di jaringan tersebut. Banyak yang khawatir dengan stablecoin seperti USDC dan USDT, dan jaringan mana yang akan mereka putuskan untuk menjadi versi token yang asli. Stablecoin USD di Ethereum Proof of Stake atau di jaringan Proof of Work. Sejauh ini hanya Frax yang menangani situasi tersebut dengan menyatakan bahwa mereka hanya akan mendukung jaringan Proof of Stake. Ethereum Classic, salah satu fork Ethereum paling awal, juga mendapatkan banyak perhatian. Ethereum Classic akan tetap menjadi Proof of Work network dan mungkin akan menarik lebih banyak perhatian dari penambang Ethereum dalam beberapa bulan mendatang. Harga token Ethereum Classic, yaitu ETC, sudah naik lebih dari 2 kali lipat selama 2 minggu terakhir karena market yang saat ini udah tahu lebih banyak tentang situasi tersebut. Hottest news kita yang ketiga adalah public chain developer yang sedang naik daun, yaitu Aptos Labs. Mereka telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak 150 juta US dollar dari FTX Ventures, Jump Crypto, A16Z, Multicoin Capital, dan perusahaan kripto lainnya dalam putaran series A mereka. Dipimpin oleh mantan Direktur Strategi Konsensus, Mo Sheikh. Aptos terdiri dari karyawan yang terlibat dalam proyek Diem, proyek cryptocurrency Facebook alias Meta yang sayangnya mengalami kegagalan. Proyek Diem yang juga dikenal sebagai Libra menghadapi pengawasan regulasi yang sangat ketat di Amerika Serikat karena memang mereka rencana untuk mengeluarkan stablecoin. Aptos bertujuan untuk menghidupkan kembali proyek ini. Dan juga di putaran penggalangan dana baru-baru ini, mereka berhasil mengumpulkan total pendanaan Aptos sejumlah 350 juta US dollar. Karena mereka memang sebelumnya sudah berhasil mengumpulkan uang dari investor di awal tahun 2022. Berita tersebut telah menimbulkan kritik dari tokoh-tokoh penting dalam dunia kripto, yang menunjukkan bahwa FTX dan Multicoin telah menemukan Solana mereka yang berikutnya. Setelah proyek Solana menerima persepsi publik yang semakin negatif di beberapa bulan terakhir. Tapi bagaimanapun juga sulit untuk mengabaikan proyek yang mendapat dukungan dari nama-nama besar seperti FTX, Jump, dan Multicoin. Di hot news keempat ada ZipMax, sebuah platform pinjaman centralized terbaru yang sedang menghadapi potensi bangkrut setelah kondisi bear market kripto. Setelah pembukuan penarikan minggu lalu, ZipMax telah mengajukan bankruptcy protection di Singapura untuk berbagai entitasnya. Ini memberi ZipMax 30 hari perlindungan dari proses hukum terhadap perusahaan mereka dengan harapan akan memberi mereka cukup waktu untuk mengumpulkan dana tambahan atau menemukan cara lain untuk mengembalikan dana para penggunanya. ZipMax sebelumnya adalah salah satu klien Babel Finance, sebuah platform peminjaman kripto lain yang baru-baru ini juga terungkap telah kehilangan lebih dari 280 juta US dollar saat melakukan trading dengan dana dari pengguna mereka.
ZipMax masuk ke dalam daftar platform trading yang terpengaruh oleh kondisi bear market di beberapa minggu terakhir, termasuk Celsius, Conflex, Voyager, Babel Finance, dan banyak lagi. Semuanya yang diawali dengan berakhirnya Terra dan juga dengan kasus bangkrutnya Three Arrows Capital. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dengan centralized platform seperti exchange platform dan platform pinjaman. Oke, sampai di sini dulu untuk berita-berita terbaru di This Week in Crypto. Kalau ada berita lain yang Cryptosias ingin bagi, bisa silakan ditulis di kolom komen. Dan seperti biasa, kita sudah tulis semua link untuk setiap berita di kolom deskripsi. Ingat, kalau semua isi konten dari video Crypto Discover bukanlah sebuah financial advice atau nasihat keuangan. Jadilah investor yang terbaik bagi diri kalian masing-masing dengan selalu melakukan research. Saya Leo dari Crypto Discover. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih Cryptosias, dan jangan lupa untuk tune in terus di Crypto Discover supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru berikutnya di dunia kripto.